Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bertemu kembali di channel ini. Insyaallah bisa memberikan keberkahan. Pemirsa, pernah dengar orang marah? Nah, apa itu kemarahan itu? Jadi secara konsep pemahaman dasar juga bahwa kemarahan itu adalah merupakan salah satu pintu bagi segala kejahatan, sehingga itulah kita harus mengendalikan amarah itu karena dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan seperti membunuh, menganiaya dan sebagainya. Nah, ada informasi atau jangan dari Imam Shadiq meriwayatkan dari ayahnya Imam Bakir bahwa seorang badu itu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Aku tinggal di gurun, karenanya aku harap engkau memberiku nasihat yang menyeluruh. Karenanya aku harap engkau memberikan nasihat yang lengkap, bahasanya sekarang mungkin paripurna." Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya, aku nasihatkan engkau agar tidak bersifat pemarah. Tidak bersifat pemarah." Ketika orang Badu itu mengulang permintaan yang sama sebanyak 3 kali, maka Rasulullah SAW pun memberikan jawaban yang sama sebanyak 3 kali, agar engkau jangan bersifat pemarah. Nah, orang Badu itu lalu berkata bahwa aku tidak akan lagi menanyakan sesuatu darimu, karena sesungguhnya engkau telah memberiku nasihat yang terbaik. Nah, Imam Ali berkata dalam kesempatan ini bahwa kendalikan kemarahan, sebab kemarahan merupakan salah satu bala tentara besar di antara bala tentara setan. Ini luar biasa. Jadi kemarahan itu adalah merupakan bala tentara dari setan, itu penggerak utama dari setan, energi bagi setan. Sehingga itu kita diharapkan Rasulullah memberikan wejangan agar kita berusaha untuk mengendalikan amarah kita. Jadi kemarahan merupakan pukulan dahsyat sebenarnya terhadap mental seseorang. Karena memang orang yang marah kelak akan merasa menyesal, biasanya menyesal di akhirnya. Jika ia tidak merasa menyesal, berarti ia benar-benar mengalami penyakit mental. Dan dia tidak pernah merasa menyesal. Nah, kembali Imam Bakir berkata, seseorang sering menjadi sangat marah di mana ia tidak pernah merasa puas, hingga kemarahannya itu menyebabkan ia berada dalam neraka nantinya. Karena dia merasa tidak puas, marahnya, mungkin dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya, mengendalikan, karena tidak mampu mengendalikan amarahnya. Sehingga ini merupakan jalan masuk neraka. Kenapa? Karena akan terjadi mungkin kejahatan. Jadi kemarahan adalah kunci segala kejahatan. Salah satu, kemarahan adalah kunci segala kejahatan. Lalu apa faktor-faktor yang mendorong kemarahan itu? Faktor-faktor pendorong kemarahan itu dapat berupa kerapuhan fisik, mungkin sebagai penyakit, seperti penyakit yang menyebabkan sensitif, kepekah luar biasa terhadap hal-hal tertentu. Sakit gigi,
sakit perut, diganggu sedikit langsung meledak marahnya. Jadi ya mungkin faktor-faktor penyebabnya itu adalah karena fisik, sakit, lelah, capek menyebabkan dia gampang marah. Ada juga faktor pendorong kemarahan itu berupa ya cacat psikologis yang muncul akibat ketegangan mental, egoisme berlebihan, atau mungkin perasaan terhina maupun mungkin rasa rendah diri. Nah, faktor-faktor kemarahan dapat berupa persoalan juga dari segi etika atau akhlak, kemudian seperti suka bertengkar dan cepat gelisah. Ya karena ini terganggu mentalnya, terganggu akhlaknya, sehingga setelah marah mungkin cepat gelisah. Nah, kegelisahan ini yang kadang-kadang meledakkan amarah seseorang karena muncul ketidakpuasan, gelisah, ketakutan dan lain sebagainya, sehingga mungkin itulah menyebabkan dia marah. Sehingga amarah ini harus dikendalikan, kalau tidak dia akan menyebabkan banyak kerusakan. Kerusakan yang mungkin merugikan individu atau masyarakat, orang-orang secara fisik, mental, atau secara material dan moral. Jadi dia marah, dia melempar, dia membakar rumah orang, atau melempar orang, memukul orang dan lain sebagainya, menghina orang dan lain sebagainya, sehingga secara moral, psikis, psikologis bisa sangat merugikan orang-orang itu. Kemarahan sering melukai perasaan manusia itu lebih sering, kemudian membebani jiwa manusia dengan perasaan benci. Dia merasa benci, kemudian itu menghancurkan hubungan sosial kita. Hubungan sosial kemasyarakatan kita itu bisa terganggu karena kemarahan itu. Nah, kemarahan inilah juga yang bisa menjebloskan orang ke dalam ranah hukum, sehingga ya bisa saja dipenjara. Setelah itu mendorong ke kehancuran. Kemarahan juga yang merupakan pemicu kadang-kadang peperangan antar negara, antar desa, kemudian pertumpahan darah dan lain sebagainya. Itulah kemarahan. Sehingga boleh dikata harus memang di-manage, harus hati-hati dalam mengelola amarah kita ini. Itu kalau lebih jauh lagi, kemarahan merupakan akumulasi krisis mental. Berbagai tragedi kebanyakan berakhir dengan kematian mendadak kadang-kadang. Kematian mendadak karena mungkin dia marah, stres, melompat dari gedung, atau membabi buta, memukul orang. Nah, kadang dia terpukul, hilang keseimbangan, jatuh, kena batu di kepalanya, atau tertusuk menyebabkan dia luka parah, menyebabkan dia meninggal. Ya, kemarahan akan mengubah manusia menjadi semacam gunung berapi, panas, menggelakar, yang harus lampiaskan. Jadi itu karenanya ya dapat menyaksikan kemarahan itu orang-orang sering ya lebih suka menghindar daripada mendengar orang-orang marah. Nah, orang yang marah harus mendapatkan kendali, harus dikendalikan, harus ada mendapatkan kendali secara penuh. Jika tidak, bencana-bencana kemarahan akan mengetahui sendiri pelakunya. Oleh sebab itu, ya kita dapat menyaksikan bahwa seorang yang marah kadang malah merobek pakaiannya, merusak dirinya sendiri, melakukan perbuatan gila seperti mencaci, menyebut nama hewan ke orang, babi, anjing dan lain sebagainya, kemudian memukul benda keras. Jadi itulah kerusakan yang diakibatkan kemarahan, menimbulkan gejala sosial kemasyarakatan. Dan kalau sudah sering marah begitu, sering melukai orang, mencederai orang, maka
tentu akan jauh dari pergaulan nanti. Dia bisa dikena bisa kena cacian dan lain sebagainya. Itulah kemarahan yang harus dikendalikan. Nah pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan amarah kita, apalagi kita berhadapan dengan orang-orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.